المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Mustafa balik sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil hadrati habibina wa syafi'ina wa zurina ala maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyati wa ali baiti samila arwahi abi wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati wal qarabati wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin samila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina ikhwatina wa akhwatina karabatina wa khususan ila ruh al-imam al-alamah Muhammad Zakaria bin Syarif An-Nawawi wa khususan ila roh maghfirah wa hajati sabil syaikhil anwar bin Haji Maimun wa fadl ila khususan wa fadl ayahna la taraskan kutubi kajibur sunni wa usulihim wa furuhim bi anka rahma wal maghfirah wa yuskinimul jannah wa yanfa'una wa yahfazuna bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arada ad-dunya fa 'alaihi bi ilmihi wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bi ilmihi wa man aradahuma fa 'alaihi bi ilmihi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat dan rahmatnya sehingga kita masih bisa berkumpul di Mushola As-Sa'adah, di Majlis Taklim As-Sa'adah
dengan tujuan mengkaji suatu ilmu, memahami suatu ilmu untuk tuntunan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini, apabila kita punya hajat, kita punya niat, kita punya keinginan, diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Majelis Taklim Ibu rahimakumullah, kita minggu lalu sudah membahas tafsir. Sekarang kita kembali lagi kepada kitab Riyadhus Shalihin. Kita selang-seling aja biar lebih luas pemahaman kita. Yang minggu lalu kita sudah membahas surah Al-Fatihah dan kita sudah memahami sedikit ya, kita murojaah. Ya kan, kenapa kita dikit-dikit baca Al-Fatihah? Ya kan, kemarin sudah dibahas karena Al-Fatihah Ummul Kitab, ya kan, dinamakan Ummul Kitab, dinamakan apalagi Asy-Syifa, dan dinamakan hal-hal yang lainnya. Maka dengan itu aktivitas kita apabila kita mau belajar, mau pergi, mau punya hajat, maka kita harus membaca surah Al-Fatihah. Sudah paham? Mudah-mudahan kita tinggal ngamalin, dan kita udah ngamalin, tinggal meyakinin. Amal kalau nggak ada keyakinan kurang kuat. Ya, kita mengamalkan sesuatu, ya kan, tapi kita nggak yakin, ya setengah-setengah. Yang penting kita udah mengamalkan, sudah memahami, dan kita yakinin mudah-mudahan apa yang kita lakukan benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita sudah masuk ke pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Ini memang hadisnya banyak banget, ada 24 tentang lanjutannya ya, tentang bagaimana banyak jalan menuju kebaikan. Di sini saya ngambil hadis terakhir aja, hadis yang ke-24, karena banyak banget, ada 24 hadis. Hadis terakhir aja, karena intinya, perhatikan, intinya dalam melakukan amal kebaikan banyak cara. Apa contohnya? Kita mengucap alhamdulillah, itu kebaikan, sedekah. Kita mengucap tasbih, subhanallah, subhanallah, itu juga sedekah. Kita membantu teman kita, itu sudah sedekah. Kita menyingkirkan kesulitan yang ada di jalan, misalnya ada banjir, ada batu, ada hadisnya tuh, tapi nggak usah kita kaji satu-satu, agak lama nanti. Itu juga sedekah. Bahkan apabila ya, kalau di hadis ada anjing yang kausan, kalau kita kan nggak miara anjing ya, mungkin kucing. Kalau ada kucing yang ngaong-ngaong, ya kan, dia kan pasti kan lapar itu. Entah dia lapar, entah dia haus, itu kan kiasan. Nah, kita bantu. Ya kan, kita kasih, apa kita kasih susu, apa kita kasih apa daging kayak apa kayak yang ada, itu kan sunnah, dan itu sedekah, dan itu dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita kan, kalau di sini kan isinya kan anjing kal, kita kan nggak miara anjing ya, jadi kita kucing. Nah, itu merupakan sedekah yang bisa kita lakukan. Di sini sebelumnya kita sama-sama kita semua berbelasungkawa dulu pertama atas kejadian yang menimpa saudara kita yang ada di kita nggak boleh meninggalkan hal itu. Kita tetap harus berbelasungkawa, ikut bersedih, ikut merasakan apa yang mereka rasakan, karena akhul muslim ya, kita satu muslim, kita bersaudara. Maka kita doakan semoga saudara kita yang korban, yang meninggal, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, dan keluarga yang kehilangan diberikan kekuatan dan kesabaran, dan kita bantu dengan moral ataupun material. Moralnya apa? Doa. Ya kata moral lah. Kalau kita nggak bisa material, moral kita doa. Kita doakan semoga ini ujian gempa segera berhenti, Bu. Karena sampai tadi jam 1.15 masih ada gempa. Ya, nanti kita kaji hadisnya, ada petunjuknya. Jadi ini semua merupakan lagi-lagi Allah yang sudah takdirkan. Mudah-mudahan dengan kejadian yang di Cianjur kita bisa mengambil ibrah dan juga kita ikut membantu daripada saudara-saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam melakukan amal kebaikan di sini sudah ada apa belum ada? Di hadis yang ke-khamis wal usrun An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslimin shadaqah. Itu intinya. Ini kan penutup hadis pembahasan tentang bagaimana banyak cara melakukan amal kebaikan.
Hadis yang ke-khamisu. Ada. Halamannya beda-beda. Kalau di Ismail halamannya 94. Bab terakhir, hadis terakhir. Ya, khamis wa ishrun. 25 berarti ya. Bahwa dari Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi kita telah bersabda, telah mengatakan. Apa kata Nabi? Ala kulli muslimin shadaqatun. Ya. Kul ala kulli muslimin shadaqah. Diwajibkan atas seluruh orang muslim, ya. Diwajibkan, diharuskan atas setiap orang muslim sedekah. Tuh berarti kita wajib bersedekah, kita muslim. Ya kan? Kita seorang muslim. Kenapa kok nabinya pakainya muslim? Karena kan ini hadis Nabi ditunjukkan, dikhususkan kepada kita. Bahwa semua orang muslim, terutama apalagi orang yang beriman kepada Allah, ya, muslim dan iman, ya, Islam dan iman. Dua tapi satu. Dua artinya apa? Nggak bisa dipisahkan. Muslim sandingannya iman. Muslim kalau tidak disandingkan dengan keimanan agak susah, ya. Bahwa semua muslim, kalau kita mengaku muslim dan beriman kepada Allah, maka diwajibkan atas kita yaitu bersedekah. Nah, qala ara'aita illam yajid. Bagaimana kalau kita belum bisa melakukan sedekah? Ya kan? Kalau di hadis yang lain yang dimaksudkan belum bisa bersedekah dalam arti amwali, dalam arti hartanya. Bagaimana kalau kita mungkin harta kita pas-pasan, duit kita pas-pasan, ya kan? Ekonomi kita pas-pasan. Ini kita sadar diri dah. Tapi bukan berarti kita nggak boleh bersedekah. Dibaca. Bagaimana kalau kita ekonomi kita pas-pasan? Bagaimana duit kita pas-pasan? Nah, Nabi qala, kemudian Nabi kita Muhammad menjawab, ya tamilu biyadaihi fayanfa'u. Maka kamu melakukan pekerjaan biyadaihi, dengan tanganmu. Kita melakukan sesuatu dengan tenaga kita, dengan diri kita, fayanfa'u, dan itu bermanfaat nafsahu, dan bermanfaat untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kita belum bisa membagi dengan harta yang kita miliki, ya, karena keterbatasan kita, maka kita misalnya contoh, ibu punya nanam pohon cabai. Ibu nanam pohon cabai, pohon bawang, ibu memelihara ikan. Itu kan usaha kita ya. Nah, itu kita gunakan pertama untuk diri kita, bermanfaat untuk diri kita. Ya, jadi kita bekerja untuk diri kita dan bermanfaat untuk diri kita. Nah, kalau sudah kita lakukan, wa tasaddaqu, baru kita sedekahkan. Misalnya kalau ada yang lebih, misalnya kita punya ikan banyak, punya cabai banyak nih, ada lebihnya, ya kita bagi. Jadi kan gak mesti dengan harta, dengan tangan, ya kan, dengan usaha kita. Makanya di rumah kalau orang dulu kan seneng ya nanam pohon cabai, pohon bawang, pohon itu sunnah padahal itu, ya kan? Itu sunnah, tujuannya apa? Kalau panen, kalau banyak kita bisa nikmatin, kedua kita bisa sedekah kan gak mesti dengan duit, ya kan? Gak mesti dengan duit. Makanya yang rumahnya belum nanam pohonan cabai, bawang, tanam dah dikit-dikit. Ya kan, satu meringankan biaya, kedua bisa berbagi. Tuh ternyata Nabi nyuruh, Bu. Ya, bagaimana kita kalau kita nggak bisa mengeluarkan dengan harta kita, dengan duit kita, dengan cara itu. Dilanjutkan, qala ara'aita illam yastati. Bagaimana kalau kita nggak bisa melakukan hal itu? Misalnya kita nggak ada lahan, ya nggak punya, ya rumahnya pas-pasan dah, mau naruh pot aja susah gitu kan. Menurut pot aja rada susah. Maka Nabi kita berkata, qala yu'inu dzal hajatil malhub. Kita menolong kebutuhan orang yang merasa kesulitan. Ada nggak?
Nggak ketemu. Nggak ketemu? Belum pernah ketemu mama ini mana sih jadi bingung. Iya. Yang ke-25. Saya lagi lihat di kitab. Di kitab ada. Tadi berapa? Tuh sini. Ketemu. Masa nggak ada? Makanya lagi mana dia? Lagi pada keder ini ketemu. Lompat jadi bingung jadinya. Apa habis kali? Nggak ada kali apa sih tentang kemarin yang. Oh ya nggak ada kali. Ini hadis yang Salah bukan yang. hadis ke-13. Berarti belum sampai fotokopiannya. Udah nggak ada. Dari tadi pada nanya. Oh nggak ada. Iya, tadi kamu bukan yang itu, yang kemarin belum selesai itu. Babu, iya nggak fotokopinya nggak ada. Udah, dengerin. Iya, fotokopinya nggak ada. Bu, nggak ada, Bu, tetap. dengerin aja dah. Iya, nggak ada. Dan nyari aja nomor. Soalnya iya nggak ketemu. Tadi saya bilang kalau kita tadi kalau misal mau ya, ada kitab Riyadhus Shalihin yang murah ada Bu. Kalau mau beli seandainya, karena ini kan kitab kajiannya hadisnya banyak banget. Banyak banget, satu bab aja nih 25 hadis. Kalau kita satu minggu satu hadis, padahal itu juga gitu. Cuman beda periwayatnya, beda dari siapanya. Mungkin yang satu dari Abu Hurairah, yang satu dari Abu Mas'ud. Artinya sama. Artinya intinya dari hadis itu hampir sama. Hampir sama. Nggak pakai fotokopi. Iya. Gitu. Nanti fotokopi lagi boleh. Jadi intinya seperti itu, bahwa kalau kita yu'inu zal hajati, kita menolong, ya, kita menolong. Yang penting kan kita paham. Yang penting kita paham. Ya, yang penting kita paham maksud dari hadis ini apa sih? Kan begitu. Jadi artinya kita melakukan suatu kebaikan, yu'inu zal hajati, apabila ada saudara kita, tetangga kita yang memiliki kebutuhan dan kita tolong, ya kan? Jangan kita, mohon maaf, sifat acuh. Nggak boleh kita hidup dengan asik dunianya sendiri. Apakah yang kita punya kita bantu? Misalnya ada tetangga kita, ya makanya seandainya kita ya menerapkan hadis ini, nggak ada orang susah, nggak ada orang fakir. Ntar saya kaitkan kepada gempa ini, ntar saya kaitkan di pembahasan yang terakhir. Jadi kalau ada kesulitan kita tolong, jangan kita cuek. Apalagi mohon maaf lahir batin, pelit, bol kuning, butut gasir. Ya Allah, itu bukan sifat orang mukmin. Ya, bukan sifat orang mukmin. Sedikit nggak apa-apa. Ya sedikit apa nih, bilang ala kulli muslim, diwajibkan setiap muslim sedekah. Nah tadi bilang kalau kita nggak punya duit, tadi kita ngapain? Kita usaha kita dengan tenaga kita nanam, ya kan, usaha tuh. Kalau kita nggak bisa usaha nih, kita nggak punya apa-apa, kita tolong, kita bantu tenaga kita. Ya kan, tenaga kita misalnya ada kesulitan, kita bantu. Itu Nabi yang nyuruh, ya kan begitu. Nah bagaimana kalau kita dilanjutkan lagi, araita ilam yastati, bagaimana kalau kita nggak bisa lagi tuh, nggak bisa nolongin, kebangetan sebenarnya ya. Bagaimana kalau kita nggak bisa? Nah dilanjutkan oleh Nabi, ya'muruna bil ma'ruf abil khair. Ini Bu yang langka. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hati-hati Bu. Kita ini renungan ya, lagi kita berenung ya. Jangan sampai terjadi di kampung kita. Jadi tragedi di Cianjur itu karena, mohon maaf lahir batin ya, kalau kita tahu asbab, nggak mungkin Allah, perhatikan, nggak mungkin Allah mendatangkan suatu musibah salah sasaran. Catat baik-baik. Nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala dengan kuasanya mengazab suatu kaum salah. Nggak mungkin. Kalau begitu Allah zolim dong. Kan zolim bukan sifat Allah. Zolim sifat manusia. Kita yang zolim sama Allah, nah diazab sama Allah. Jangan malah Allah yang dibilang zolim. Kita kan begitu, ya Allah kenapa kau gempa? Ente muhasabah. Kenapa terjadi kayak gini? Kenapa wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar? Ini yang jarang diambil. Kita sering mengajak kebaikan, nyuruh sholat, nyuruh ngaji, nyuruh surat. Wa yanhauna 'anil munkar, ini yang jarang Bu. Padahal ini penting.
Kenapa? Nggak mungkin datang suatu azab kalau kemungkaran itu nggak ada. Ada orang yang berbuat jahat. Karena kemungkaran itu dibiarkan oleh kita, ya datanglah azab. Kan begitu. Makanya kan kita wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kita merupakan umat Islam ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini dua. Enggak pernah berdiri sendiri. Enggak mungkin ya'muruna bil ma'ruf aja, enggak mungkin. Pasti setelahnya wa yanhauna 'anil munkar. Tapi kita di saat kita ingin menjalankan yang melarang daripada kemungkaran, kita kadang ditentang kan. Ada organisasi misalnya merantas narkoba, merantas kafe, dibilangnya nggak menghargai. Padahal kan kita begitu biar apa? Biar nggak turunnya murka Allah. Biar nggak turunnya murka Allah. Kenapa di Cianjur sedikit? Satu, biar kita ngambil ibrah, pelajaran. Satu, kita sudah berbelasungkawa. Kedua, kita ambil apa maksud Allah menurunkan kok di Cianjur. Biar ibu pahamin baik-baik. Saya sering bilang berkali-kali di taklim bapak-bapak, di taklim ibu-ibu, bahwa program daripada kristenisasi dan sekularisme itu lagi gencar, Bu. Mungkin orang yang tahu begini orang-orang yang di kampus ya, akademisi ya. Jadi kalau orang yang jadi saya kasih tahu bahwa di luar sana program kristenisasi dan program liberalisasi dan program sekularisasi itu lagi gencar. Lagi kenceng banget. Karena ibu lingkupnya di sini, karena di sini banyak majelis taklim. Coba ibu keluar. Hati-hati, Bu. Tadi saya bilang hati-hati. Program kristenisasi kemungkaran bukan? Kemungkaran. Kristenisasi itu apa, Bu? Kristenisasi itu apa? Dia bagaimana merayu kita orang Islam untuk murtad. Catat baik-baik. Itu namanya kristenisasi. Yang dilakukan oleh para minoritas. Orang para pendeta itu enggak bohongan, itu beneran. Dan datanya banyak. Cuman karena kita lingkupnya di sini, jadi kan kita nggak tahu. Saya bilang berkali, jangan sampai di kampung kita di kemungkaran. Makanya perhatikan, kenapa kita sedekah untuk orang yang susah. Mendingan kita yang nolong daripada orang lain yang menolong, yang membawa untuk menghasut, mengeluarkan demi ekonomi, menggadaikan akidah kita. Kita yang nolong harusnya. Kan begitu. Jadi di Cianjur, di Kerawang, Bu. Saya punya datanya, Bu. Itu minoritas dari tahun 2020 udah gencar, udah jutaan orang. Tadi orang Islam karena faktor ekonomi, faktor kesulitan, datanglah orang kaya dengan tujuan bla 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 bla. Ayo ikuti ajaran agama saya. Kasih duit 5 juta, didata dulu. Tiap bulan dikasih duit. Siapa yang nggak mau? Nah, harusnya kita yang begitu, Bu. Makanya tadi setiap muslim wajib bersedekah. Biar apa? Jangan sampai tetangga kita ada yang kena hal-hal begitu. Tadi saya bilang itu program kristenisasi itu triliunan anggarannya, Bu. Kok saya Ismail tahu ada bilang, oh Ismail so tahu nih. Lah kita bergaul. Tadi ini bukan isapan jempol, bukan isu hoax, bukan, ini fakta. Satu, kedua, program bagaimana sekularisme LGBT. Lagi di Piala Dunia bagus, Qatar tegas menolak dengan terang-terangan Emang harus begitu. Orang kaya harus punya kekuatan menantang ini. Kenapa ini gencar, Bu? Di kampus, mohon maaf, saya menemukan ada satu mahasiswa saya pancing, wah kena nih orang. Artinya apa? Jadi di Cianjur tuh begitu, Bu. Banyak orang yang menggadaikan. Kenapa? Nih titik yang kejadian gempa di sana, setelah saya video call dengan teman-teman anak Hilmi, anak-anak FPI, saya video call, teman-teman chat di grup WA. Mohon maaf, lahir dan batin. Itu korbannya sebagian besar orang ekonomi menengah ke bawah. Daerah-daerah pegunungan yang sulit banget ekonomi. Ya kan? Nggak mungkin Allah mengazab kalau nggak ada sesuatu di atasnya. Waltakum, ya kan? Walau anal qura, ya kan? Amanu wa taqwa fatana ali barakatim minas samawati wal ard walakin kadzabu, ya kan? Walakin kadzabu walahu bima yaksibun. Nggak mungkin Allah yakdzibu, nggak mungkin Allah mengazab daripada suatu kaum
kalau dia itu melakukan hal kemungkaran. Itu ayatnya tuh. Tadi kenapa di Cianjur, dan ternyata pas saya video call lagi dengan teman-teman, itu tenda-tenda minoritas banyak, tenda-tenda kristenisasi itu banyak. Itu kan bukti, meskipun kita memang sosial, tapi tentu itu bukti. Emang bagus sosial, bagus, gak mungkin, tapi logika gak mungkin dia menaruh di situ kalau nggak ada sebabnya, kalau nggak ada kumpulannya. Hati-hati Bu, ini akidah Bu. Ini akidah nih, jujur saya begini nangis buat teman-teman. Ya Allah, bersyukur gak lama Ustaz Adi Hidayat buka stand. Gak lama kemudian Ustaz Adi Hidayat bikin stand banyak. Kenapa? Ini bukan fakta, ini bukan hoax, ini fakta. Jadi kenapa di Cianjur gak mungkin Allah mengazab kalau gak ada sesuatu di atasnya. Lillahi mulku samawati wal ard. Ya kan, lillahi ma fis samawati wa fil ard, in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yahsibkum billah. Wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayatnya jelas, lillahi ma fis samawati wa fil ard. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kita udah kaji surah Al-Fatihah kemarin. Alam ini ada yang punya. Rabbil alamin. Apa Rabbil alamin? Tuhan semesta alam. Kemarin tafsirnya apa? Allah yang menguasai ini alam. Berarti bukan sekedar fenomena alam. Kita merenung kenapa gempa, kenapa ini terjadi, dan kenapa di darat. Ini di darat kejadiannya, bukan di laut, makanya hancur. Gak mungkin Allah gak punya maksud, gak mungkin. Oh ini maksudnya biar kita, ayo umat Islam melek untuk daerah di situ. Ngerti nggak Bu? Dengan kejadian ini para ustadz, para orang kaya, para kiai, para habaib terjun ke sana. Ya, melek. Kita ngambil ibrahnya. Satu, kita menolong bantuannya. Kedua, kita didik penduduk di situ biar gak kena azab lagi. Kan begitu pahamnya. Jadi jangan kita jangan seperti berpikir orang-orang orientalis. Ini mah ada fenomena alam, terjadi dengan sendirinya. Orang komunis begitu tuh berpikirnya tuh. Kita bukan begitu. Kita yakin ini Allah yang gerakan. Jadi marilah kita jangan sampai di kampung kita terjadi ada yang namanya, mohon maaf, LGBT. Hati-hati Bu, mohon banget dicek anak kita. Ya, dicek ibu punya anak, lihat pergaulan anak ibu. Tolong dicek Bu. Ibu bertanggung jawab nanti di akhirat. Ya, dilihat anak ibu sekuler nggak, liberal nggak, LGBT nggak, lihat pergaulannya. Kenapa? Itu akan menjadi catatan kita kan sebagai orang tua. Jadi kenapa ini saya tegas begini Bu? Ibu kan mungkin ibu begini nggak mendengar dari orang-orang lain. Mungkin saya doang menyampaikan begini. Tapi ini fakta bahwa banyak anak kita, generasi kita akhlaknya mulai kurang dengan sebab ya ini aliran-aliran orang-orang kristenisasi, orang-orang sekuler masuk. Diazablah oleh Allah. Makanya tugas kita ini menjalankan hadis ini. Satu, kita menolong orang yang susah. Biar apa? Biar dia tidak keluar, tidak hilang akidahnya dengan sebab orang kafir. Itu penting buat kita. Kalau kita kristenisasi dibiarkan, azab Bu. Hati-hati. Ini fakta. Saya sempat ya Allah, ini serem banget ini. Serem Bu, serem. Jadi jangan sampai hal ini terjadi. Kenapa di kampung kita? Makanya kemarin di malam Rabu saya bilang, bapak-bapak, yang bapaknya Pak RT, kali-kali Pak sidak kemungkaran. Kalau malam, apa sidak kemungkaran? Cek ada yang minum narkoba enggak? Itu kudu kita cek. Saya bilang sama bapak-bapak malam Rabu kan ada Pak RT, jangan diem aja. Kalau diazab, bukan dia doang yang kena, kita kena kebagian. Ini kan menjalankan hadis ini kan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil. Kita bukannya justru kita mencegah begitu biar nggak diazab kampung kita. Saya bilang sama Pak RT, tolong Pak RW semua, ayo jangan cuma maling doang ditegesin. Ini kemungkaran narkoba, tolong. Itu digowok banyak itu. Masa didiemin? Apakah iya harus kita diamkan? Saya tegas untuk hal ini. Kemungkaran harus tegas. Saya bilang sama Pak RT, ada RT 6, ada RT, sidak kalau malam keliling. Kenapa? Kita sayang dengan kampung kita. Kalau diazab, ada gempa, ada apa, puting beliung, kita nggak tahu nasib. Yang kena siapa? Kita kebagian semua. Ya itu dia, kita takut. Nah, jadi hal-hal begini tolong ke para guru. Ya kan, nggak cuma ya'muruna bil ma'ruf, nggak cuma ngajarin sholat, ngajarin ngaji. Yang begini juga coba ayo sama-sama. Kan begitu ya, ya Mia?
Guru gak cuma ayo ngajak kebaikan. Nabi dua, di Al-Quran dua, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang munkar ini nih yang harus kita jalankan, dan jarang ada yang mengambil. Jarang, kenapa? Takut. Padahal yang namanya yang menentang kemungkaran, sebenarnya kalau kita bicara negara hukum ini tugas RT RW. Dia punya kekuatan. Ya nggak, Bu? Tugas kita mengajak, ngingetin. Pak RT, tugas saya, tugas ibu kita ngingetin Pak RT, Pak RW. Ya kan? Kenapa? Dia punya kekuatan. Cidak dong. Masa didiamkan? Kalau terjadi apa-apa, kalau merembet ke anak-anak kita, ke saudara kita, susah kan, Bu? Orang udah terjun dalam dunia narkoba. Jadi kan narkoba, merokok aja, kalau udah merokok, melepasnya susah. Apalagi narkoba. Saya bersyukur demi Allah, saya nggak pernah yang namanya merokok. Seumur hidup saya nggak pernah. Saya nggak mau. Karena saya tahu kalau kita udah masuk ke sana, bahaya. Anak-anak kita perhatikan. Jadi perhatikan ini, kita menjalankan hadis ini. Jadi mari sama-sama bahwa nggak mungkin terjadi begini dengan sendirinya. Tolong ibu-ibu, misalnya tetangga ada yang narkoba, ada yang mohon maaf berzina misalnya, tegur, nggak apa-apa. Jangan diem aja, lu gua. Jangan. Kata wa yanhauna 'anil munkar. Lah, kalau emang RT-nya kagak peka ya kita. Ya mudah-mudahan, karena kita nggak tahu nih. Karena kita nggak tahu. Jadi hati-hati, mudah-mudahan tolong ya yang narkoba, ibu-ibu, anak-anak ibu, tolong diperhatikan baik-baik. Jadi jangan sampai anak kita keluar daripada akidah kita, daripada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya Bu ya. Karena aliran sekularisme, liberalisme, orientalis itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu bukan akidah kita. Dan ini ada. Dan saya ada rencana pengen kuliah S3 itu nanti kalau ada rezeki pengen ngambil ini tentang bagaimana syariat Islam bisa bertegak, apa materi-materinya. Karena ini penting, Bu. Jangan sampai anak-anak kita, saya kemarin ngetes Al-Quran anak mahasiswa saya kan. Ya Allah, Bu, dari saya megang 300 orang, dari 300 orang paling 10% yang bisa baca Quran itu kampus Islam. Kenapa? Karena jarang orang, tadi saya bilang ada orang, kita ini gak peduli, cuma sifatnya yang ada ini udah kagak mau ngajak lagi. Harusnya kan kita udah ngaji nih, diajak. Ngerti nggak? Kita ajak. Kenapa? Biar kita di kampung kita, keturunan kita, keluarga kita ngerti agama. Saya nangis, Bu, demi Allah sampai minum bodrek saya di kampus. Lah ini bagaimana urusannya ini? Bagaimana nanti generasi ke depan ini? Dari 300 orang, 10% yang bisa baca Al-Quran. Ini fakta, Bu. Itu di kampus Islam, apalagi di luar sana. Artinya Pak, bahwa bangsa kita ini kenapa ini gempa kagak habis-habis, di sana gempa, di sini gempa, di sana longsor, tsunami, angin, hujan, banjir kagak habis-habis. Kenapa? Ya gara-gara ini. Ya karena bersyukurnya kita kan hidup kan gak cuma di kampung Buaran. Nah di kampung Buaran kita bersyukur ada malam Senin, ada guru kita Haji Abid, ada guru kita Ustaz Nur Karim, ada guru kita Ustaz. Kita bersyukur teman kita guru-guru, ayo sama-sama kampung kita rawat, daripada kemungkaran kita rawat. Bukan berarti guru banyak kita tenang-tenang aja. Lah kalau misalnya kemungkaran tetap diperhatikan. Tetap kemungkaran harus kita cegah. Jadi mari sama pengen gitu ya Allah, guru kita semua. Saya bersyukur ya. Ayo kita sama-sama guru-guru, ustaz-ustaz. Sidak tuh yang munkar-munkar, ayo kita sama-sama kita jaga kerawat kampung kita. Kenapa bumi lagi enggak baik-baik aja, Bu? Di Jeddah banjir bandang hari ini. Banjir bandang. Ada apa? Kan begitu. Ternyata sebelumnya ada maksiat. Hati-hati, Bu. Kata bilang gak mungkin Allah mengazab tanpa sebab. Berarti artinya ini hati-hati. Ini alam lagi gak bagus. Berarti kita harus bermuhasabah. Nah ini jadi kita mengamalkan di sini. Wayamuruna bil ma'ruf. Lanjutkan, ditutup di sini. Araita ilam yaf'al. Bagaimana kalau kita nggak bisa melakukan hal yang demikian? Qala yumsiku anisyarri. Diri kita menahan daripada perbuatan yang syar. Apa itu? Perbuatan buruk. Kitanya nahan. Kalau kita udah nggak bisa berdakwah, nggak bisa mengajak, nggak bisa sidak, kitanya jangan buat gaduh. Ya, kitanya jangan buat gaduh. Dan itu juga kebaikan.
Ya Allah Bu, hati-hati Bu, saya BMKG tiap jam Bu, itu gempa gak berhenti-berhenti. Ya Allah, ada apa ini? Ya, ada apa ini? Negara kita ada apa ini? Gak berhenti-berhenti Bu. Ya Allah, nauzubillah sama nauzubillah. Mari kita sama-sama bermuhasabah. Ya, kita melek, kita terbuka, kita bersyukur kampung kita terjaga, kita bersyukur banyak guru-guru. Dan saya mengajak para guru, para RT, para RW, ayo sidak kemungkaran kali-kali. Ya, boleh ya Mia? Boleh ya? Kita udah narkoba nih, kita datengin. Kalau saya datengin kan saya masih muda, takutnya kan iya. Kenapa kita jangan sampai ini diazab oleh Allah Ta'ala? Jangan sampai. Ya kan begitu. Ini merupakan cara kita bagaimana. Bukan berarti saya so bener. Enggak. Kita kalau gini, kalau kita tahu itu baik, tidak mesti kita harus baik. Kita tahu ini kebaikan, Gak mesti nunggu kita baik dulu. Ngerti nggak? Kalau bang itu baik, ya kita bilangin, ini baik, ya kan? Ini buruk, kita bilangin meskipun kita belum baik. Itu ikhtiar kita. Jangan kita nunggu jadi ustadz dulu jadi ini ngerti agama dulu baru saya dakwah. Ya nggak begitu. Jangan kita selama itu kita tahu itu ma'ruf, kita tahu itu ma'ruf dan kita tahu itu munkar, kita jalankan, kita ikutin. Toh itu sunnah kok. Dan itu pahala juga buat kita. Mudah-mudahan kita pahamin, kita ikuti daripada petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita berdoa, mudah-mudahan ini gempa berhenti. Saya ngomong teman-teman saya di FPI, di grup anak-anak Hilmi, Ustadz, kalau makan pagi sampai sore nyari jenazah, malamnya istighosah. Yang bisa berhentiin cuman Allah. Yang bisa berhentiin cuman Allah. Kalau kita nunggu alam gitu, alam kan ada gerakin. Terus 3 hari kan kalau kata BMKG 4 hari. BMKG manusia, bisa benar bisa salah. Dia bilang gak mau ada gempa, ada lagi. Bilang turun, naik terus. 183, 138, kan begitu skalanya. Ya kan manusia. Saya bilang sama Ustadz kan ngerti agama. Nanti pada waktu ke sana. Kalau malam baca doa bersama. Itu cara kita ikhtiar kita ini biar berhenti. Kalau kita cuma nyari jenazah, nggak minta sama Allah, sama aja bohong, kurang sempurna. Jadi saya bilang teman-teman anak FPI dan anak semuanya, malamnya kan istirahat, bikin pengajian, bikin kajian. Saya bilang begitu, saya jujur ngomong, bikin kajian. Mereka psikologisnya lagi rusak. Mendingan kita yang ngisi daripada mereka orang-orang kafir. Mereka akan ke bawah ntar. Saya bilang begitu, tolong, ya terima kasih Ismail, diingetin. Iya. Kenapa hanya Allah yang bisa menghentikan ini? Dan kita yang jauh, yang di sini kita doakan juga, yang hadir di sini, doa orang yang datang di Masjid Talim insya Allah dijabah. Kita doakan semoga Allah hentikan gempanya secepatnya. Supaya apa? Supaya warganya tenang, yang bantu-bantu juga tenang, semuanya tenang. Karena saya nangis Bu, banjir luar biasa, semua saya sedih. Mudah-mudahan Allah berhentikan, Allah redakan, Allah kondusifkan kondisi di sana, dan Allah jaga bangsa kita, negara kita, kampung kita, RW kita, RT kita daripada bencana bala musibah yang membahayakan diri kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum ditutup doa, mungkin ibu-ibu kalau ada yang mau bantuan baju, karena memang itu baju masih agak susah, baju karpet itu kalau memang mau dibutuhkan boleh nanti ke rumah, nanti Ismail salurkan, karena Ismail teman-teman sudah ada yang berangkat. Kalau ada yang mau, kalau ada yang mungkin baju, ada rezeki, karena memang sangat-sangat membutuhkan. Karena hampir 22 rumah hancur, 22.000 rumah hancur, 22.000 rumah hancur, dan korban yang ngungsi itu hampir 4.000. Ya, artinya benar-benar sangat membutuhkan. Kalau memang ada baju sih memang yang mereka butuhkan tuh baju, seragam buat ganti. Karena kan rumahnya hancur, gak ada salinan. Ya, gak ada salinannya mereka, gak ada salinannya. Jadi kalau ada punya baju apa, silakan ke rumah Ismail, nanti Ismail salurkan. Insya Allah langsung nanti hari Sabtu atau Minggu cuma ada rencana mau ke sana. Atau ada rezeki silahkan juga disisihkan. Ya, keikhlasannya aja.
ya kita mengamalkan daripada hadis ini. Yang mudah-mudahan silakan kita doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna nabiyyan fauna. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dina. Wa tawassalna bi ta'ala wa tawassalna bi ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fa'annal bala wal waba waz zalazil wal fitan wa su'il mihan ma dhahara minha wa ma batun an baladina hadza khassa an baladina hadza khassa an biladil muslimina amma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.